akan berjalan-jalan di Asia Heritage. Tempat ini sangat cocok dan bagus untuk anak-anak ya, karena banyak sekali bermacam-macam dinosaurus. Karena ini cuma replika, jadi tidak menyeramkan seperti aslinya. Nah, sekarang ini kita jalan menuju untuk memberi tiket dulu ya. Setelah itu baru kita bisa masuk. Nah, ketika kita membayar tiket, kita akan diberikan seperti gelang dan tidak boleh dilepas ya sampai kita keluar dari Asia Heritage nanti. Ini kita sedang berada menuju ke bawah. Ini pemandangannya. Nah, sebelum ke bawah, kita mengambil air teh dulu ya, karena kita dikasih air teh setelah kita membeli tiket. Gratisannya dapat air teh. Nah, ketika kita memasuki area ini, kita tidak boleh membawa makanan. Nah, kali ini kita menukar voucher yang telah diberikan. Nah, di dalam sini juga banyak yang berjualan ya. Ketika kita masuk, kita tidak boleh membawa makanan apapun dan harus dititipkan di tempat penitipan, karena itu sudah peraturan tempat wisata ini. Nah, kali ini kita sebelum ke bawah akan memasuki museum, di mana museum ini mengenai Cina. Ini museumnya cuma seperti gambar-gambar gitu aja. Nah, di sini sudah terdengar instrumen alunan dari negeri Cina ya. Sebelum kita memasuki museum ini, terlebih dahulu kita menaiki beberapa anak tangga. Nah, ketika kita membeli tiket ada dua pilihan, yang harga 30.000 dan harga 50.000. Nah, di sini kami mengambil yang harga 50.000 karena fasilitas yang akan kita dapatin lebih lengkap dibanding harga 30.000, dan kita memasuki wahana atau taman dinosaurus. Sedangkan yang 30.000 kita tidak bisa memasukinya. Nah, ini pintu masuknya. Sebelum itu kami bertanya dulu ya, apakah di sini membayar lagi? Nah, kata mbaknya tidak usah, gelang yang sudah ada barcode-nya yang akan di-scan. Nah, di sini saya menunggu mbaknya yang akan men-scan gelang yang telah kami pakai untuk menyesuaikan barcode-nya. Setelah itu saya disuruh menunggu supaya bisa memasukinya bersama-sama dengan yang lainnya. Nah, ini ada ponakan dari suami saya dan kakak ipar. Lalu ini anaknya yang nomor 2, yang tadi nomor 3 ya. Yang pertama tidak mau ikut. Nah, ini suami saya. Di sini ada gambar panda, bambu, serta berkaitan dengan negeri Cina. Mengapa demikian kan? Karena negeri Cina itu dijuluki dengan negeri tirai bambu. Apa hubungannya? Karena bambu itu merupakan makanan dari panda. Nah, panda ini ciri khas hewan atau binatang dari negara Cina tersebut. Nah, ini ada gambar kehidupan zaman dulu di desa Cina ya. Selain itu, bambu Cina terkenal dengan kualitasnya yang baik, sehingga tidak mudah dipatahkan. Layaknya tirai, bambu tumbuh bergerombolan dan menutupi sesuatu. Makna ini sesuai dengan falsafah politik Cina yang menganut paham sosialis. Mereka menutupi hal-hal tertentu dengan sangat rapat.
Nah, di sini ada gambar mie kulineran dari negeri Cina ya, salah satunya mie khas Cina. Kemudian ada pembuatan kopi, dan ini penjual kacang, juga umbi-umbian. Nah, di situ ada gambar kapal, bukan kapal Titanic ya, itu seperti bajak laut Cina mungkin. Nah, ini mungkin seperti benteng kerajaan ya, untuk pengawalnya. Di sini juga ada pengunjung lainnya, mungkin ini siswi yang masih sekolah, mungkin masih sedang berlibur. Nah, di sini ada gambar Jet Li sedang menuangkan air, dan ada juga gambar Bruce Lee ya. Ini kita turun untuk melihat panorama yang lainnya atau pemandangan lain. Bagus banget ya, bisa dibilang ini mini replikanya negeri Cina yang dibuat di Indonesia, khususnya di Pekanbaru. Itu di situ ada juga seperti pondok-pondoknya negeri Cina yang di tengah-tengah danau. Ini untuk liburan keluarga cocok banget ya, cocok dengan anak-anak karena lumayan menarik. Ada juga patung pandanya. Patung pandanya bergaya seperti di film Kung Fu Panda. Ini rumah-rumahan yang di tengah-tengah danau tadi ya. Di sini juga bisa bermain sampan. Nah, itu dia, ada wahana untuk menaiki sampannya. Just for information, di sini untuk menaiki wahana lainnya seperti naik sampan atau nanti ada seperti kapal bebek-bebekan gitu. Nah, itu kita bayar lagi. Jadi untuk menaiki wahana itu kita bayar lagi, tetapi ketika kita memasuki wahana yang ada replika dinosaurusnya itu tidak bayar, tetapi di scan barcode yang di gelang tadi. Ini dicepetin ya videonya agar tidak terlalu panjang durasinya, jadi kelihatannya seperti ngebut padahal bukan. Ini juga ada beca-becaan yang dinosaurusnya buat anak-anak. Kalau yang itu kurang tahu ya bayar atau tidaknya, karena tidak bertanya sih. Nah, di sini ada juga sewa sepeda-sepedaan. Nah, ini pintu masuk untuk melihat wahana dinosaurus. Lumayan ramai ya, karena waktu kami kesini itu weekend, jadi banyak bawa anak, saudara, jadi lumayan ramai. Nah, ini kita memasuki jalur masuk, jadi di sebelah ini jalur untuk keluar. Ini jalur yang untuk scan barcode agar bisa masuki wahana hutan dinosaurus.
Jadi di sini banyak berbagai macam jenis dinosaurus. Ada yang T-Rex, ada yang dinosaurus makan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini lagi antri. Suasana itu benar-benar enak ya, sebab selain ini seperti hutan yang benar-benar ada hewan buasnya, juga ada instrumen alamnya, jadi menenangkan pikiran. Nah, begitu kita masuk, kita disambut dengan Brontosaurus atau Apatosaurus. Ini salah satu jenis dinosaurus yang aslinya bernama Apatosaurus, namun sering disebut dengan Brontosaurus. Jenis dinosaurus ini memiliki leher yang panjang dan tubuhnya bisa mencapai 26 meter dengan berat 32 ton. Habitat Brontosaurus ada di tepi danau dan hutan, serta termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, kalau yang ini kalau tidak salah ya, Velociraptor atau biasa disingkat dengan raptor saja, merupakan jenis dinosaurus pemangsa yang mirip dengan T-Rex, hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya kita berjalan agak ke dalam untuk melihat jenis dinosaurus yang lainnya. Ini lehernya panjang sekali, bukan? Bisa mencapai dahan atau ranting pohon yang lebih tinggi. Replika di sini juga diinstrumenkan dengan suara asli dinosaurus ya. Jadi sedikit menyeramkan, terutama yang jenis dinosaurus yang ini. Ini jenis T-Rex atau Tyrannosaurus Rex atau disingkat dengan T-Rex. Bisa jadi merupakan jenis dinosaurus paling populer, terutama berkat pengaruh film-film Hollywood tentang dinosaurus. Hewan ini menjadi karnivora darat terbesar sepanjang sejarah. T-Rex pun dikenal sebagai predator ganas dengan gigitan tertajam di antara hewan purba. Jadi, jenis-jenis dinosaurus ini merupakan hewan zaman purba kala. Kalau zaman sekarang tidak ada ini ya, sudah punah. Kita jalan lagi ke depan sedikit. Nah, di sini ada jenis dinosaurus lainnya. Ada juga peringatan coming soon wahana panahan. Jadi mungkin akan dibuka wahana panahan, tapi untuk saat ini belum. Nah, ini seperti badak ini merupakan jenis dinosaurus Triceratops, merupakan salah satu jenis dinosaurus yang terkenal dan biasa disebut tritop. Ini merupakan jenis dinosaurus bertanduk 3 yang berbadan besar. Tanduknya pun bisa berfungsi sebagai penyerang atau pertahanan diri dari musuh. Panjangnya bisa mencapai 9 meter dengan tinggi 3,8 meter, sedangkan beratnya mencapai 6,8 ton. Wow, besar sekali. Ini salah satu jenis dino yang paling berat dan paling besar. Itu ada batang kayu sengaja ya dibuat seperti itu supaya lebih berkesan seperti alam liar, namun tetap modern. Ini juga ada 2 jalur. Nah, kita ngambil yang di sebelah kanan dulu. Di situ ada mini air terjun atau air terjun ini. Di sini banyak ibu-ibu juga yang untuk berfoto. Karena di sini sangat nyaman ya. Nyaman, aman, tentram, damai, lengkap jadi satu. Di bawah itu ada jenis dinosaurus lainnya.
Namanya adalah Dilophosaurus. Ia memiliki ciri fisik yang unik, yakni ada sirip di bagian kepala yang bisa menutup dan membuka. Tidak hanya itu, sebagai karnivora, ia memiliki rahang yang kuat untuk melahap mangsanya. Ini ada papan pengumuman lagi, coming soon, wahana berburu harta karun. Nah, mungkin kedepannya mereka berencana ingin membuat wahana itu. Ini ada lagi jenis dinosaurus, namanya Ankylosaurus. Ankylosaurus ini adalah salah satu dari jenis-jenis dinosaurus dengan tubuh sepanjang 9 meter. Sedangkan berat Ankylosaurus ini bisa mencapai 9 ton. Dinosaurus ini memiliki cangkang tubuh yang keras sebagai perisai pertahanan. Di bagian ekornya terdapat bola dari batu dengan berat sekitar 5 kilo sebagai alat untuk menyerang lawan. Jadi pertahanan dirinya ada dua ya. Yang pertama di tubuhnya, yang kedua ada di ekornya. Nah, ini kita maju lagi untuk melihat jenis dinosaurus yang memiliki sayap yang lebar. Iya, ada telurnya. Nah, jenis ini biasa disebut dengan Pterodactyl atau biasa disebut juga Pterosaurus dan Pterodactylus, memiliki arti kadal bersayap. Secara teknis, jenis ini bukanlah jenis dinosaurus, namun karena hidup di masa dinosaurus, maka Pterodactyl sering dikategorikan sebagai dinosaurus. Pterosaurus adalah vertebrata paling awal yang diketahui memiliki kemampuan terbang yang kuat. Ini juga ada papan spanduknya dan mengenai manusia purba. Sejumlah keberagaman dari Homo dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, yaitu manusia purba, berlawanan dengan manusia modern atau Homo sapiens. Sebelum munculnya manusia purba, bumi awalnya dihuni oleh makhluk hidup bersalah satu yang kemudian terus berevolusi hingga menjadi mamalia dan primata. Manusia pertama diperkirakan menghuni bumi sekitar 3 juta tahun lalu. Manusia purba pertama kali muncul di muka bumi diperkirakan pada zaman kuarter atau periode terakhir di era Neozoikum. Di wahana ini kita mengulas kembali sejarah mengenai hewan dan manusia purba. Jadi ini sangat baik sekali ya, edukasi untuk siswa atau siswi. Jadi belajar sambil melihat langsung seperti apa bentuk aslinya atau replikanya dari dinosaurus ini. Jadi tidak hanya belajar dari buku, tetapi mereka juga menambah wawasan dengan melihat replika ini. Yang di sebelah kiri ini T-Rex tadi ya, karena kita sudah memutar dari jalur sebelah kanan tadi, kemudian ke jalur sebelah kiri. Nah, ini kita jalan mau arah keluar. Dinosaurus Velociraptor yang tadi ya, yang bersebelahan dengan si leher panjang tadi atau Brontosaurus. Nah, ini tadi kan kita sebelah kanan, ini sebelah kirinya. Kita dibelakangin. Kemudian nanti kita belok ke kiri, bisa berhadapan langsung dengan dino ini. Dan kemungkinan ini coming soon ada museum dinonya. Sekarang kita berhadapan langsung dengan dino Velociraptor tadi ya. Ini seperti T-Rex tadi ya. Itu Brontosaurus, dan juga ada nampak benteng ketika kita awal memasukinya ya, dimana kita membayar tiket. Nah, ini jalan untuk keluarnya sudah mulai ramai
dari yang awal kita tadi datang. Ini juga banyak yang berjualan. Ini becak-becakan yang ada di Indonesia, sepertinya khusus untuk anak-anak. Ini rumah-rumah ini coming soon playground dengan tema dinosaurus. Sepertinya banyak rencana yang akan dibuat oleh Asia Heritage ini ya. Ada odong-odong juga. Nah, ini rumah-rumahan yang ada di tengah danau tadi. Banyak juga yang bersantai, karena memang seenak itu tempatnya untuk bersantai dengan keluarga, sanak saudara, anak. Sangat recommended, sesuai juga ya dengan harganya. Di depan itu juga ada tempat permainan Carnival Games, banyak hadiah, cuma 10.000. Ini seperti melempar bola kalau nggak salah ya. Nah, itu ada palang untuk menaiki becak yang ada di Dino tadi, harganya 20.000. Di sekitar permainan lempar bola tadi ada juga permainan sampan bebek-bebekan. Ini juga tidak termasuk dalam harga tiket yang 50 tadi ya, karena ini bayar sendiri, jadi tidak masuk ke dalam biaya yang tiket kita masuk tadi. Nah, ini jalan untuk ke bawah untuk melihat atau menaiki sampan bebek. Nah, di situ ada bapak-bapak atau mas-mas yang baju putih hitam. Bayar tiketnya nanti sama mas yang baju putih dan celana hitam itu. Sembari menunggu anak atau saudara yang menaiki sampan tadi, di sini juga ada tempat makan untuk menunggunya, karena kami tidak jadi untuk menaiki sampan ini dan kami tidak bisa melihat harga atau menu yang tertera di sini. Kemudian di kolam ini juga ada ikan dan sampan yang sepertinya tidak terpakai lagi. Kita cuman melihat orang yang menaiki sampan ini aja ya, karena jujur nggak berani dan belum pernah menaiki ini. Kita langsung saja nanti akan ke seberang sana ya, dekat tingkat itu. Nih, di sini kita melewati ini, kemudian nanti kita akan ke sedikit mendaki. Ini banyak sekali bunganya, seperti bunga sakura asli Jepang ya, padahal bukan. Ini bagus banget, dilihat dari bawah nih benar-benar seperti sakura. Kita berjalan ke arah kanan. Nah, ini ada 5 patung, nggak tahu patung apa, jenis apa. Pendopo itu ada lonceng besarnya dan perumahan budaya Cina sepertinya. Ini pintu masuknya. Ini juga ada seluncuran warna-warninya. Mungkin itu bayar juga ya, karena kami nggak sempat ke situ, keburu hujan. Jadi lihat-lihat di sekitar sini aja. Lumayan capek karena ini jauh dari tempat yang di bawah tadi. Kita mendaki ke atas. Nah, sebelah kiri itu nanti ada toilet. Nah, seperti pendopo ini merupakan toilet ya. Nah, ini pintu masuk untuk seluncuran warna-warninya. Ini toilet wanita, yang tadi pria. Nah, itu lonceng besar. Kita nggak sampai ke situ ya, jadi cuman singgah sebentar ke toilet. Setelah balik dari toilet, ini kebun bunga yang cantik ya. Kita akan melihat wahana seluncuran warna-warni. Karena cuaca tidak mendukung, sempat gerimis, jadi kita urungkan untuk bermain di sini. Ini bunganya cantik sekali. Ada odong-odong lewat. Ini juga bayar, tapi tidak tahu berapa bayarnya. Ini kita turun.
sudah rintik-rintik hujan turun. Sepertinya ini puncak dari Taman Asia Heritage ya, karena dari ketinggian di sini nampak semuanya. Ini patung tadi. Nah, sebelah kanan tuh kita belum tahu itu wahana apa, jadi kita turun aja langsung ke bawah dan menaiki anak tangga yang warna kuning itu. Lumayan melelahkan, tapi sebanding juga dengan suasana Taman Asia Heritage ini. Bangunan yang tinggi itu merupakan bangunan tradisional Cina kuno, dan tangga yang kita lewatin tadi yang warna kuning itu mungkin dimirip-miripkan dengan anak tangga untuk menuju tembok Cina. Nah, ini sebelah kanan ini ada jalan setapak. Nanti kita akan melewati bangunan kuno Cina itu. Di sini juga ada pendopo, nggak tahu pendopo atau rumah makan, dan di depannya terdapat kolam dengan pancuran mini. Sekarang kita menuju gang yang dekat bangunan Cina kuno ini ya. Nah, sebelah kanan ini terdapat sewa baju kimono khas Jepang ya, bukan Cina. Dan juga ada jual aksesoris serta kuliner dari Jepang ataupun Cina ya, seperti moshi-moshi, ada takoyaki, ramen, tempura, surai ramen. Sepertinya lebih banyak makanan khas Jepang daripada Cina-nya. Nah, di sebelah sini ada jualan aksesoris, juga ada kedai kopi otentik Kopau. Di lingkungan ini juga banyak seperti lampu lampion. Kita tukar koin dulu ya untuk membeli es krim, karena untuk membeli es krim di sini kita harus menukar koin dengan harga uang. Satu koin 15.000. Tidak bisa pakai pembayaran uang seperti biasa ya. Saya membeli 5 koin karena kami berlima. Di situ ada tulisannya hanya menerima pembayaran koin. Penukarannya di gerobak aksesoris tadi. Ada slogannya, pelayan terbaik adalah komitmen kami. Beli es krim di sini tidak bisa di mix ya, jadi harus pilih salah satu varian, tidak boleh campur. Cuma ada 3 varian rasa, yaitu strawberry, vanilla, dan coklat. Nah, kami di sini cuma memilih strawberry dan coklat. Ini giliran untuk saya karena kakak ipar dan ponakan sudah dapat. Dan yang coklat ini untuk suami karena dia suka banget sama rasa coklat. Setelah itu kami keluar lihat lingkungan di sekitar sambil menikmati es krim. Di sini juga ada seblak, dimsum, bakso aci. Jadi tidak hanya makanan luar ya, tapi makanan Indonesia juga ada. Nah, di sini sekarang kita dekat pintu keluar. Sebelum keluar kita di dalam ini melihat ada yang berjualan aneka oleh-oleh, salah satunya mangkok Jepang ini. Kemudian juga ada vas bunga dan beraneka macam kaktus. Ini kaktusnya unik-unik ya, dibuat seperti rumah Cina kuno tadi. Ada yang seperti bambu dan juga seperti nanas. Kemudian ada juga yang melilit. Kaktus ini seperti bunga mawar yang mekar, sangat cantik.
Yang kecil harganya 26.000, yang sedang ini, yang sebelah kiri ini 50.000, dan yang di atasnya itu 100.000. Jadi beraneka macam varian dan harganya. Di sebelah sini juga ada yang menjual aneka boneka bermacam karakter. Kemudian cemilan khas Riau ya. Ada yang pisang sale, ada keripik nangka dan nanas. Kemudian yang sebelah sini boneka BTS. Anak zaman now paling suka sama BTS, boyband Korea. Dan ini juga ada mainan anak-anaknya. Ada juga berbagai macam patung kecil ya. Kemudian ini seperti untuk pajangan di rumah. Ada dinosaurus, dan ini mungkin seperti telur Pokemon ya. Dan banyak jenis boneka dinosaurus lainnya.